Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur pada hari ini, 6 September 2020, kita diizinkan bertemu kembali dalam ibadah online GKT Sidoarjo. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk ke dalam saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tepat pada hari ini, Minggu 6 September 2020, gereja kita boleh berusia 23 tahun, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita panjatkan rasa syukur kita dengan pujian besar anugerah-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. 1 Tawarik pasal ke-16 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Semakin bertambah besar
kita bersama-sama masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita rendahkan diri kita di hadapan Bapa. Kita renungkan apa yang telah kita lakukan selama seminggu ini dari terakhir kali kita mengaku dosa. Kita akui segalanya di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan juga Maha Pengasih. Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dengan segala keberdosaan kami Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu, kami memohon pengampunan-Mu atas setiap kami. Kami yang tidak layak ini ya Tuhan, kiranya Engkau ampuni, Engkau layakkan di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan rupa-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dalam jalan-Mu yang benar. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Kita juga akan membacakan petunjuk hidup baru yang menjadi penuntun kita yang telah diampuni dosanya, yang terambil dari Roma pasal ke-12 ayatnya yang kedua. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Mari kita pujikan Engkau baik. Hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa puja bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya yang ada di muka bumi dan segala zaman. Kita akan mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan pujikan, kunaikan syukur. Selalu
segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dipuji, ditinggikan nama-Mu Yesus. Bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah Tuhan bagi kami. Sampai detik ini kami masih bisa bernafas, dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau merendahkan hati kami. Kami mau diberkati oleh firman Allah yang kudus. Oleh sebab itu, bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menerima firman Allah dan memahami, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau ada gangguan yang ingin mengacaukan hati pikiran kami, situasi ibadah kami, kiranya Tuhan yang jauhkan, Tuhan singkirkan dari hidup kami, sehingga sungguh-sungguh saat ini Tuhan, kami boleh mendapat berkat melalui perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa berserah. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali lagi untuk segala anugerah Tuhan bagi kita. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh liturgos, bahwa tepat hari ini 6 September, kita boleh bersyukur atas anugerah Tuhan bagi gereja kita yang ke-23 tahun ya usianya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bukan perayaannya. Nanti kita akan melakukan perayaan pada tanggal 27 September. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat GKT Sidoarjo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita. Oleh sebab itu saya memberikan satu tema, yaitu hati yang melimpah dengan syukur. Saya mengajak kita semuanya untuk membaca satu bagian firman Allah di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan maraknya semua serba online, ibadah online, dan semua para hamba Tuhan juga bisa melakukan pelayanan mereka secara online, memanfaatkan semua sosial media, secara khusus di YouTube. Mereka banyak melakukan pelayanan di sana. Mereka mengajarkan jemaat, mengajarkan orang Kristen. Ada yang meluruskan ajaran-ajaran yang salah, ada juga yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini bagi Bapak Ibu mungkin yang mengikuti, yang aktif di YouTube secara khususnya, mungkin tahu ada beberapa ada satu sinode yang sudah mengeluarkan hamba Tuhannya oleh karena mengajarkan sebuah doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Saya tidak menyebutkan nama sinodenya, tetapi mungkin Bapak Ibu sendiri tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya terbeban untuk bisa menyampaikan ini kepada kita. Karena saya melihat banyak jemaat, saya percaya banyak jemaat yang mengikuti ajaran-ajaran melihat, menonton ya ajaran-ajaran tersebut. Dan beberapa orang yang chat saya dan menyampaikan bahwa bagaimana sikap kita. Apa sih sebenarnya, kenapa orang ini, pendeta ini bilang ini sesat, yang satu juga ini bilang sesat, yang benar yang mana? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada momen ini saya ingin menyampaikan kepada kita, ya bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan meresponi ajaran-ajaran yang tidak lagi sesuai dengan Alkitab. Ya, dalam bagian firman Tuhan yang dibacakan ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose dengan tujuan untuk memberantas ajaran palsu yang berbahaya di jemaat Kolose, yang sedang menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukan Kristus sebagai inti dalam ciptaan, penyataan, penebusan, dan gereja. Menjadi pertanyaannya,
apakah ajarannya sedang menyebar pada saat itu yang menjadi masalah di dalam jemaat Kolose? Ajaran yang sedang menyebar pada saat itu adalah ajaran yang disebut dengan Gnostisme. Bagaimana dengan ajaran ini? Ajaran ini percaya bahwa keselamatan itu bisa dicapai hanya dengan pengetahuan. Dan mereka adalah pendukung dualisme. Ya, mereka pendukung dualisme yang mengatakan bahwa materi itu jahat, sedangkan roh itu baik. Jadi, apapun yang dilakukan oleh materi atau tubuh ini, kejahatan apapun, dosa sekeji apapun, itu tidak menjadi masalah. Itu tidak apa-apa. Karena kehidupan yang sejati sesungguhnya adalah hanya di dalam alam roh. Hanya roh kita. Jadi mereka memisahkan antara materi dan roh. Mereka juga mengklaim dirinya adalah orang yang berpengetahuan. Orang yang memiliki kebenaran yang tertinggi. Ya, tapi mereka tidak percaya bahwa pengetahuan mereka itu dari Alkitab. Tetapi dalam alam mistis mereka. Mereka bisa mencapai itu semuanya. Ini dipengaruhi oleh filsafat dari Plato. Dan itu sudah menyebar di mana-mana, secara khusus di Asia Kecil pada saat itu. Dan secara khusus pada saat ini yang kita bahas adalah di jemaat Kolose. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata memang ajaran-ajaran palsu ini, ajaran-ajaran yang sesat ini bukan hanya ada pada saat ini. Sudah sejak dari dulunya ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang palsu, yang menentang firman Allah, yang menentang Injil, itu sudah ada. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sikap Paulus pada saat itu kepada jemaat di Kolose? Dia memberikan peringatan kepada mereka. Kita melihat ada dua peringatan keras yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Di dalam Kolose 2 ayat 4 dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi dia memperingatkan mereka supaya jangan sampai kamu diperdayakan dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang manis. Jangan sampai kamu meninggalkan imanmu kepada Kristus hanya dengan kata-kata yang manis. Tetapi sesungguhnya itu adalah ajaran yang sesat atau ajaran yang palsu. Peringatan kedua di dalam Kolose 2 pasal 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ini dua peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka berhati-hati, supaya mereka jangan sampai meninggalkan Kristus, meninggalkan ajaran yang sejati demi ajaran yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian yang kita bacakan di ayat yang ke-6 tadi, bagian pertama, dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi siapakah Kristus yang kumaksud? Jangan sampai kamu diperdayakan oleh ajaran yang salah. Tetapi inilah Kristus yang saya maksudkan. Ya, dia menjelaskan kalau kita melihat pasal pertama surat Kolose itu membicarakan tentang keutamaan Kristus di sana. Jadi Paulus menekankan, menjelaskan kepada jemaat Kolose, ini loh Kristus yang harus kamu percayai. Kristus sebagai penebus dan juru selamat. Kristus sebagai Tuhan atas ciptaan. Kristus sebagai kepala gereja. Dan Kristus sebagai pendamai segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk gereja kita. Masih berdiri sampai sekarang ini. Dan masih tetap bertahan di atas kebenaran firman Allah. Ya, saya selama pelayanan di GKT Sidoarjo, saya mengakui bahwa setiap pembicara tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran palsu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan itu salah satu yang perlu kita syukuri bagi gereja kita. Masih bisa berdiri di atas kebenaran firman Tuhan.
Sekalipun tidak banyak jemaat, kalau jemaat tetap setia kepada Kristus sebagai Tuhan, penebus mereka, itu lebih baik daripada beribu-ribu jemaat, tapi mereka tidak mengakuinya sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ngomong seperti ini, ya, supaya kita mengingat kembali. Jangan sampai kita terlena oleh situasi. Jangan sampai kita terlena oleh COVID-19. Wah, kita terus khawatir, kita terus hanya memikirkan diri kita. Akhirnya kita tidak memikirkan lagi mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu, mana ajaran yang sesat. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose. Dan saya saat ini, melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa Kristuslah sebagai penebus. Yang kedua, Kristus sebagai Tuhan atas ciptaan. Ada begitu banyak ajaran saat ini, dan saya mengikuti di beberapa channel YouTube. Mereka berkata bahwa Kristus itu adalah ciptaan pertama Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan yang pertama. Nah, ini sudah ada sejak lama. Bahkan yang sangat jelas ajaran ini adalah ajaran saksi Yehova. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan pertama oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan? Ada begitu banyak ayat-ayat yang lain yang menekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Petrus ketika ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Dikatakan oleh Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ini sangat jelas, dan di beberapa bagian yang lain dikatakan, Thomas mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus tidak pernah menolak pengakuan itu. Ketika Yesus membasuh kaki para muridnya, di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan bahwa engkau mengakui aku sebagai guru dan Tuhan, dan katamu itu benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti kalau ada yang berkata kepada kita, tunjukkan di mana ayat yang berkata Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak sebenarnya kalau kita menggalinya. Memang secara spesifik bunyinya tidak persis keluar dari mulut Yesus. Tetapi murid-murid mengakui. Dan ketika Yesus berkata pun, aku dan Bapa adalah satu, aku adalah anak Allah, orang-orang Yahudi mengerti tentang konsep ini. Mereka berkata bahwa engkau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Engkau menghujat Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sebenarnya tersirat di dalam bagian firman Tuhan di dalam Injil yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, yang ketiga, Kristus sebagai kepala gereja. Nah, ini yang saya tekankan kepada kita. Kalau kita melihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 18 di sana, itu ditekankan bahwa Kristus adalah kepala jemaat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam gereja tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya selain daripada Kristus. Siapapun kita, baik hamba Tuhan, majelis, pengurus gereja, jemaat, siapapun yang ada di dalam komunitas satu gereja, itu tidak ada apa-apanya kalau dia tidak menempatkan Kristus sebagai kepala gereja. Oleh sebab itu, di dalam momen kita mengingat akan anugerah Tuhan bagi gereja kita, mari kita merefleksikan diri kembali. Apakah benar-benar kita sudah menempatkan Kristus sebagai kepala atas gereja kita? Kalau dia kepala gereja, berarti dialah yang mengatur segala sesuatunya. Bukan lagi siapa yang ada di dalamnya. Bukan lagi hamba Tuhannya, bukan lagi majelisnya, tetapi kepala, yaitu Kristus yang mengarahkan. Oleh sebab itu, dalam setiap pelayanan kita, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekalipun secara daging kita pengen ini dan itu, kita pengen lakukan ini dan itu, tetapi selalu kita harus bertanya kepada kepala. Kepala mengarahkan kemana kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus sebagai pendamai segala sesuatunya. Dia yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Ya, karena kita dulu adalah seterunya Allah. Dan sekarang
Oleh karena Kristus telah menjadi korban yang sejati, kita berdamai dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu telah menerima Dia, dan terima Dialah sebagai penebus. Terimalah Kristus sebagai Tuhan atas ciptaan. Terimalah Dia sebagai kepala atas gereja. Terimalah Dia sebagai pendamai segala sesuatu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setelah Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hiduplah di dalam Dia. Kalau di dalam teksnya berkata begini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris saya ambil, dia katakan walk in Him. Jadi berjalan di dalam Dia. Jadi kita sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah hidup kita tetap di dalam Kristus. Hendaklah kita tetap berjalan di dalam Kristus. Jangan di luar jalur itu. Ya, dan ini Paulus tekankan kepada jemaat di Kolose oleh karena banyak ajaran-ajaran yang palsu. Dan ini saya tekankan kepada kita juga sebagai jemaat Tuhan DKT Sidoarjo. Karena sekarang ini lagi maraknya ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan melalui sosial media. Hendaklah hidup kita tetap di dalam Kristus. Hendaklah kita tetap berjalan di dalam Kristus. Kalau ada begitu banyak filsafat-filsafat yang ingin menyesatkan kita, hati-hati. Kalau tidak mengerti bisa tanya hamba tuannya. Dan ini juga kita diajak supaya kita berpikir. Ya, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Kita benar-benar mengutamakan iman kita. Kalau yang tidak kuat pasti akan sudah tergoncang. Ya. Oleh sebab itu apa maksudnya hidup di dalam Dia, berjalan di dalam Dia? Artinya menyesuaikan perbuatan dengan asas-asas iman kita. Dan menyesuaikan perilaku kita dengan pengakuan kita. Karena telah menerima Kristus, kita setuju untuk menjadi miliknya. Kita harus hidup di dalam Dia. Berjalan di dalam Dia. Bersandar kepadanya. Dan menjaga persekutuan dengan Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Jangan hanya sekedar, aku sudah percaya Yesus. Hidup kacau, hidup gak karuan, terserah. Yang penting aku sudah percaya Yesus. Itu bukan ajaran Kristen. Makanya kalau ada orang yang menuduh, orang Kristen itu enak sekedar percaya tok masuk surga. Itu gak segampang itu penjelasannya, Pak. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya Kristus sungguh-sungguh terlihat dari buahnya. Maka dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Jika kita hidup di dalam Dia, kita akan berakar di dalam Dia. Dan semakin kuat kita berakar di dalam Dia, di dalam Kristus maksudnya, kita bertumbuh dan semakin bertambah teguh dalam iman. Atau tidak mudah diombang-ambingkan. Maka kalau kita memperhatikan teks yang kita bacakan di ayat 7, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, sudah berakar nih. Terus dan dibangun. Tidak mungkin sesuatu bisa dibangun kalau belum berakar. Ya, kalau belum berakar, bangunan itu bisa mudah hancur. Dan setelah itu, setelah dibangun, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berakar, dibangun, baru bisa kokoh, baru bisa teguh. Jadi saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita hanya beribadah secara online, kita mengikuti PA secara online, doa secara online, saya mau katakan kita harus benar-benar serius untuk belajar firman Tuhan. Jangan pikir bahwa wah, gak perlu gereja-gerejaan lagi kok. Kan gak ada gereja. Siapa bilang gak ada gereja? Ya gitu kan? Kalau kita memiliki konsep seperti itu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mudah goyah. Kita akan mudah meninggalkan pengakuan iman kita yang sejati. Orang-orang yang sedang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang itu sekarang ini, bukan orang-orang yang tidak setia pada ajaran Alkitab dulunya. Bukan. Mereka adalah orang-orang yang setia pada ajaran tentang Tritunggal.
Mereka mengakui Tritunggal itu. Mereka percaya doktrin itu. Tetapi pada akhir-akhir nggak tahu pada masa-masa COVID-19 karena kebanyakan di rumah, mungkin banyak mimpi, tidur, mimpi katanya dapat ilham dari Tuhan. Dan katanya ternyata Tuhan itu bukan 3 pribadi. Tetapi ternyata bukan pribadi, itu manifestasi saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Esa, yaitu satu hakikat, 3 pribadi, bukan 3 manifestasi. Ya, mereka percaya begini, 3 manifestasi itu kalau dia di rumah dia adalah kepala keluarga. Kalau dia di kantor dia adalah manajer, mungkin sebagai manajer. Kalau dia di jalan dia adalah sebagai supir. Jadi sebenarnya dia satu pribadi, tetapi 3 manifestasi. Nah, Bapak Ibu, bukan itu ajaran yang kita percaya di dalam ajaran reform, ajaran kita. Kita percaya Allah Tritunggal itu adalah Tritunggal yang kudus, adalah satu hakikat, 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Memiliki kesetaraan, tidak berbeda. Yesus bukan ciptaan. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Anak, dan Bapa bukan Roh Kudus. Memiliki 3 pribadi yang berbeda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau dijelasin ini mungkin terlalu panjang ya. Tetapi saya mau menekankan poinnya penting untuk kita bahwa kita harus berpegang teguh pada iman kita. Jangan kita mau diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sehat lagi, ajaran-ajaran yang tidak benar. Kalimat terakhir dikatakan bahwa ayat 7 bagian terakhir dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Coba perhatikan kalimat pertama di ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan lanjutan ayat 7 bagian terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, satu alasan kita bersyukur kepada Tuhan itu karena kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya hidupnya melimpah dengan syukur. Seseorang yang telah menerima Kristus, hatinya melimpah dengan syukur. Karena hanya Kristuslah satu-satunya yang dapat memuaskan hatinya. Wow. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja lagi. No, bukan itu maksudnya. Tetapi kita merasa bahwa Kristus itulah yang menjadi cukup bagi saya. Ya. Kalau orang sudah memiliki Kristus, harusnya dia sudah merasa puas dengan dirinya. Karena kenapa? Kedagingan kita, kemanusiaan kita, jujur selalu menginginkan segala sesuatu. Sudah punya mobil, pengen punya pesawat pengen punya pulau, ya. Udah punya pulau, pengen punya satu negara dan sebagainya. Tidak pernah puas. Itulah natur manusia, tidak pernah puas dengan apapun juga. Maka Calvin berkata begini, kalau kita tidak pernah puas dengan Kristus, berarti kita menginginkan yang lebih lagi daripada Tuhan. Dan sampai kiamat pun, kita gak akan mendapatkannya. Adakah yang lebih memuaskan hati kita selain daripada Yesus? Orang yang sebenarnya tidak pernah puas dengan Kristus dalam hidupnya, berarti sebenarnya dia menginginkan yang lain. Apa itu? Ya, kebutuhan duniawi. Dia sudah mendapatkan itu dan selalu tidak puas. Ada begitu banyak kesaksian yang menyatakan bahwa mereka semakin mengejar hal dunia, mereka pun juga semakin menderita. Mereka pun semakin merasa lelah dan tidak pernah puas. Mereka setelah menerima Kristus, mereka menjadi orang biasa saja, tidak memiliki apa-apa. Mereka merasakan sukacita di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian-kesaksian seperti itu kita harus terima. Karena kenapa? Itu suatu pengalaman iman. Jangan hanya kita mendengarkan kesaksian, setelah aku percaya Tuhan, aku langsung jadi orang sukses, aku jadi orang kaya dan sebagainya. Nah, ini sekedar menghipnotis kita untuk mencari sesuatu hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Orang yang sudah menerima Kristus harus melimpah dengan syukur. Maka saya sebagai hamba Tuhan di GKT Sidoarjo, kalau keberadaan gereja kita pun, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin pelafonnya masih bolong, ya banyak kekurangannya. Tetapi kalau gereja ini tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, Kristus sebagai kepala gereja di gereja ini, dan kita tetap setiap minggunya, setiap khotbah kita tetap memberitakan Kristus, maka itu lebih cukup daripada kita. Kita menginginkan apa lagi? Bukan berarti kita, wah sudah, gak usah melayani lagi, gak usah melakukan apa-apa lagi, kita udah diam aja. Bukan seperti itu juga. Tetapi kita harus selalu merasa cukup kalau Kristus yang tetap diberitakan di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap setiap jemaat tidak pernah merasa puas kalau Bapak Ibu hanya mendengarkan sebuah khotbah tanpa nama Kristus disebutkan di sana, tanpa nama Kristus diberitakan di sana. Karena tidak ada satupun yang memberikan kita sukacita selain daripada Kristus. Orang yang sudah menerima Yesus harus melimpah dengan syukur. Ya, gereja kita di usia yang ke-23, kita harus bersyukur karena Kristus masih tetap memimpin gereja kita, masih tetap memberkati gereja kita. Kadang-kadang memang, aduh bagaimana ya? Apa benar sih Tuhan itu memberkati gereja kita? Cara untuk mendapat manfaat dari anugerah Tuhan bagi gereja kita, bagi diri kita juga, dengan banyak-banyak mengucap syukur atas anugerah itu. Terkadang kita gini loh, kita sudah terima sesuatu, kecil. Kita sudah mendapat sesuatu, aduh kurang masih ya aduh gimana ini? Nah, kita tidak mengucap syukur atas sesuatu yang telah kita terima. Nah, cara supaya kita mendapat manfaat dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, sekecil apapun dia, dengan banyak-banyaklah mengucap syukur atas anugerah itu, atas berkat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui renungan singkat yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini, melalui firman Allah, mari kita tetap berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang palsu. Hati-hati dengan pengajar-pengajar yang Sabellianisme. Hati-hati dengan pengajar-pengajar Unitarian. Mereka memberitakan ajaran yang palsu. Siapakah Sabellianisme ini? Siapakah Unitarian ini? Mereka hanya percaya satu Allah, 3 manifestasi. Oleh sebab itu hati-hatilah dengan pengajar-pengajar yang seperti ini, yang sudah menyeleweng dari firman Allah. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pergumulan, aku tidak mengerti ini, bagaimana ini, apakah benar ajaran ini atau salah, bisa menghubungi hamba Tuhan, bisa menghubungi kami sebagai hamba Tuhan di gereja ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberkati gereja kita. Tuhan masih menolong gereja kita. Tuhan masih tetap memimpin gereja kita dengan ajaran yang sehat. Tuhan tidak membiarkan gereja ini berjalan di dalam ajaran-ajaran yang palsu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur, berterima kasih. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Banyak kekurangan, keterbatasan kami. Kiranya Tuhan yang terus memberikan pencerahan bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh Bapa di surga bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang sesat, yang palsu, tetapi kami sungguh-sungguh dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, di atas ajaran yang sehat. Terpuji Engkau ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berserah. Amin. Kita pujikan kecaplah dan lihatlah sambil jemaat mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sejarah yang diharap
Tetaplah lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan mempersiapkan diri kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat dan doa persembahan. Ada 3 pokok doa yang akan bersama-sama kita doakan. Yang pertama, kita akan mendoakan masa depan gereja kita dan pelayanannya pada era new normal ini. Yang kedua, kita akan berdoa untuk penanganan kasus COVID-19 di Indonesia, Kota Sidoarjo khususnya dan Jawa Timur. Kemudian kita juga akan berdoa untuk pekerjaan jemaat serta masa studi atau pendidikan anak-anak dan youth. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berkumpul untuk berdoa bagi gereja kami di Kota Sidoarjo, tempat kami beribadah ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau senantiasa menyertai kami dan memberkati supaya Engkau berada di tempat kami. Kami juga ajukan pelayanan di Kota Sidoarjo ya Tuhan. Dan Tuhan yang penuh kebutuhan kami, Tuhan lindungi pelayan-pelayan di tempat ini, khususnya dalam masa yang normal ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mencukupi kita dengan jelas dan berkait. Doa kita Tuhan untuk penanganan kasus COVID-19 di Indonesia, juga khususnya di Sidoarjo ya Tuhan dan Jawa Timur. Dan berdoa untuk mereka yang sakit dan juga terinfeksi. Kiranya Tuhan sembuhkan dan tolonglah ya Tuhan. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Juga berdoa untuk yang rentan ya Tuhan, khususnya orang tua dan mereka yang memiliki penyakit bawaan atau penyakit kronis. Semoga Tuhan lindungi dan juga sediakan ya Tuhan kebutuhan bagi mereka yang terkena imbas dari pandemi ini, dan juga khususnya mereka miskin dan kurang mampu. Dan berdoa juga ya Tuhan, kiranya Engkau sertai pemimpin-pemimpin kami dalam menyediakan kebutuhan negeri kami ini dalam masa pandemi, terutama di Sidoarjo dan juga Jawa Timur ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan membantu pemerintah kami, membantu tenaga medis kami dalam menyediakan pemeriksaan dan pengobatan yang dibutuhkan. Terakhir, berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat kami, untuk pekerjaan jemaat, terutama dengan adanya dampak dari pandemi ini ya Tuhan. Hanya Tuhan senantiasa sertai, Tuhan beri kekuatan dan bekerja ya Tuhan, Engkau yang berikan hikmat dan jalan, dan Engkau yang melindungi senantiasa hingga pandemi ini selesai ya Tuhan, dan semuanya berjalan dengan normal, dengan kesehatan dan perlindungan-Mu senantiasa. Juga untuk sekolah yang berlangsung ya Tuhan secara online ini,
Kiranya Tuhan lancarkan yang mencapai senantiasa Tuhan sebagai guru, dosen, tenaga pengajar lainnya, dan juga para pelajar agar senantiasa sehat dan dapat kembali bertemu ya Tuhan setelah pandemi ini usai. Dan ini ya Tuhan persembahan yang kami berikan saat ini, kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan jadikan perluasan kerajaan-Mu di bumi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa kami. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur meskipun dalam beribadah online kita masih dalam suasana sehat. Kami yakin jemaat tetap dapat mengikutinya dengan penuh antusias dan kita tetap percaya Tuhan tetap menyertai kita semua. Meskipun dalam beribadah online kita dapat tetap memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti biasa, persembahan dapat dibawa ke gereja dengan cara pertama dalam amplop dititipkan kepada Pendeta Sumiati atau Evangelis Warman. Kemudian cara kedua bisa dilakukan melalui transfer ke rekening gereja atas nama Edi Lemena, Bank BCA dengan nomor rekening 214-200-1811. Kemudian berkaitan dengan persiapan gereja kita untuk menghadapi ibadah new normal, maka kita ada tahapan-tahapan yang harus kita siapkan. Yang pertama untuk live streaming. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, live streaming kayak gimana live streaming? Jadi seperti biasa, kita tetap upload ke YouTube ibadah kita. Cuma perbedaannya kalau saat ini kita lakukan dengan melakukan perekaman dulu 2 hari 3 hari sebelumnya, kemudian kita upload ke YouTube, kemudian dengan jam tertentu Bapak atau Ibu dibuka dengan jam yang sudah ditentukan tersebut, kemudian Bapak Ibu melakukan ibadah. Dan itu bisa dilakukan dimulai begitu diupload, dimulai jam berapapun bisa. Tapi begitu live streaming, jadi kita lakukan secara live langsung. Jadi nanti misalnya kita tentukan jam 9, jadi Bapak Ibu bisa saksikan jam 9 ya. Dan saat itu kita tidak bisa melakukan skip atau melakukan percepatan atau apa, atau wah bosan dengan orang-orang ini aja, nggak suka lihat liturgosnya misalnya ya, nggak bisa langsung skip ya. Tetap harus ikuti ibadah dengan benar. Jadi nanti waktu kita ibadah new normal, live streaming ini tetap berjalan, ibadah yang di gereja juga berjalan dalam waktu yang sama. Begitu. Jadi mulai minggu ke-3 dan ke-4 September ini. Jadi nanti untuk seterusnya juga berlaku seperti itu. Berkaitan juga dengan bulan September ini, gereja kita sebenarnya per minggu ini 6 September itu sudah ditentukan mulai tahun lalu ya, kita rayakan sebagai ulang tahun gereja. Tapi untuk bulan ini kita dimeriahkan pada tanggal 27 September. Nah, dalam rangka ini Bapak atau Ibu dapat memeriahkan dengan cara mengirim video. Ini ada contoh video yang bisa Bapak Ibu saksikan. Lihat contoh video ini. Berikut ini kita akan melihat 2 contoh membuat video ucapan doa dan harapan bagi GKT Sidoarjo dalam 3 kata dan sekaligus ucapan selamat ulang tahun. Contoh yang pertama, doa dan harapan bagi GKT Sidoarjo dalam 3 kata, tetap setia melayani. Selamat ulang tahun GKT Sidoarjo, Tuhan Yesus memberkati. Contoh yang kedua, menjadi gereja yang berbuah. Selamat ulang tahun GKT Sidoarjo, Tuhan Yesus memimpin langkahmu. Amin. Bapak Ibu juga bisa membuat video ini sekreatif mungkin. Juga bisa membuat video ini bersama dengan keluarga. Misalnya suami istri bersama dengan anak-anak. Besar harapan kami Bapak Ibu bisa membuat video ini dan nanti kami akan tayangkan pada saat perayaan ulang tahun GKT Sidoarjo pada tanggal 27.
Kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu jemaat sekalian sampai tanggal 20 September. Video dari Bapak Ibu semuanya bisa dikirimkan melalui nomor WhatsApp dari Ibu Mia. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, begitu videonya ya. Jadi bisa melihat dengan cara melakukan perekaman seperti itu, nanti bisa dikirim melalui HP aja bisa. Kemudian untuk ibadah online bulan September seperti yang sudah diberitahukan bahwa Sidoarjo ini naik turun ya. Sudah oranye tapi merah lagi ya. Merah itu pemerintah menganjurkan kita tetap beribadah di rumah ya. Jadi kita belum bisa menentukan secara pasti, tapi persiapan tetap kita lakukan ya. Persiapan new normal ibadah tetap kita lakukan. Tahapan-tahapan sudah kita mulai bulan ini. Jadi misalnya kita diminta untuk new normal minggu ini atau kapan, bisa kita lakukan. Cuman kita tetap mengikuti anjuran pemerintah dahulu. Jadi ini mohon bisa dimaklumi. Untuk perbaikan plafon, kami tetap percaya bahwa Bapak Ibu dimampukan Tuhan untuk terus melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi gereja kita. Saat ini yang terdata, yang terkumpul adalah 7.750.000. Jadi masih ada kekurangan 22.250.000. Kita percaya Tuhan mampukan kita semua untuk dapat memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Terima kasih, demikian warta, Tuhan memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan kembalikan seluruh kemuliaan bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kemudian disambung dengan doa berkat dan ditutup. Amin. keluarga besar GKT Sidoarjo, selamat mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan 23 tahun bersama-sama sebagai gereja Tuhan yang boleh dewasa. Sekali lagi saya bacakan bagi kita Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari arahkan hati kita kepada Allah sumber segala berkat. Tuhan memberkati saudara sekalian dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera yang memampukan hatimu melimpah dengan syukur, mensyukuri segala anugerah Tuhan, anugerah pemeliharaannya, anugerah penyertaannya, anugerah peneguhannya, mulai hari ini dan seterusnya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.